semua sudah ngumpul ya? Oke, kita mulai. Ya sudah, langsung kita mulai videonya in 3, 2, 1, start. Perkenalkan, nama saya Michael Yang, tapi kawan-kawan bisa manggil saya Michael. Oke, halo semuanya, nama saya Doi Udamawana, teman-teman bisa manggil saya Doi. Perkenalkan, nama saya Destafani Rama Anggraini, biasa dipanggil Desta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rizky Hermawan, bisa dipanggil Alif. Saya merupakan ketua kelompok ini. Kami dari kelompok 3. Kami akan membawakan presentasi mengenai Brandware. Brandware merupakan manusia yang mengoperasikan dan mengeksplorasi perangkat lunak dan perangkat keras, software dan hardware. Dalam kata lain, brandware adalah orang yang memakai dan menggunakan perangkat komputer dari perangkat lunaknya sampai perangkat kerasnya. Nah, sesuai dengan definisi tadi, istilah brandware ditunjukkan untuk pengguna dan pengoperasi komputer. Walaupun hardware-nya secanggih apapun, kalau nggak ada brandware yang mengoperasikan fungsi software sama hardware itu nggak ada gunanya udah men. Nggak bisa jalan. Karena itulah brandware merupakan komponen dari sebuah sistem komputer yang tidak dapat terpisahkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Doi tadi, brandware adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan dan skill dalam hal perangkat keras dan juga perangkat lunak. Tapi pasti setiap orang memiliki batasannya tersendiri. Maka dari itu, brandware terbagi menjadi dua komponen, yaitu hardware engineer dan juga software engineer. Keduanya akan kita bahas habis ini satu persatu. Sebelumnya, apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras komputer yang memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan dan juga dapat dilihat. Hardware sering juga disebut perangkat keras dalam bahasa Indonesia. Hardware berguna untuk melakukan beberapa proses input, output, memproses data yang masuk, dan juga sebagainya. Apa itu hardware engineer? Hardware engineer adalah orang yang master dalam mengkonfigurasi berbagai perangkat keras komputer. Tugas dari hardware engineer pastinya berkaitan dengan perangkat keras komputer. Yang apabila dispesifikasikan, maka berikut adalah berbagai tugas dari hardware engineer. Yang pertama adalah pengawasan, pembuatan, dan pemasangan komponen komputer. Yang kedua, melakukan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang ada kaitannya dengan komputer dan sistem komputer. Yang ketiga, melakukan penulisan spesifikasi fungsional yang dapat mendokumentasikan pengembangan perangkat keras sebagai basis pengembangan perangkat lunak atau software, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita bahas tentang software engineer. Namun ya, software engineer ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan software di situ? Software itu sebenarnya kata bahasa Inggris. Kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia artinya perangkat lunak. Artinya, software itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan karena tidak memiliki bentuk fisik di dunia nyata. Secara definisinya kalau mau lebih tepat lagi, software itu adalah bagian komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana operasinya dilakukan melalui mesin komputer. Nah, jadi sekarang kita akan membahas apa itu software engineer. Walaupun secara harfiah, software engineer itu berarti insinyur perangkat lunak. Tapi sebenarnya software engineer itu adalah seorang yang tugasnya melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Tugas dari software engineer pastinya berkaitan dengan perangkat lunak. Beberapa dari antaranya adalah menyusun software development process agar softwarenya itu bisa menjadi lebih bagus, lebih efektif dan up to date.
merekomendasikan dan mengimplementasikan metode yang paling cocok dalam sebuah proyek, dan lain sebagainya. Nah, kita telah mengetahui tentang komponen brainware. Namun rasanya agak sedikit aneh dan juga menggantung kalau misal kita biarkan penjelasan berakhir di sini. Jadi, habis ini kita juga akan menjelaskan tentang contoh-contoh brainware. Seperti contohnya, 1. Programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat kode program dan merancang sistem mereka. Mereka juga memiliki tugas dan peran masing-masing, yaitu membuat planning pembuatan aplikasi dan flowchart dan ide-idenya, coding, debugging, dan juga testing. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi programmer adalah untuk menguasai satu atau lebih bahasa-bahasa program. Kedua, pentester. Pentester adalah penetration tester atau uji coba penetrasi yang mempunyai tugas untuk menguji dan mengevaluasi keamanan pada suatu sistem. Dan untuk menjadi pentester, orang-orang tersebut harus mengetahui sistem jaringan, cara memperkuat suatu jaringan. Terakhir adalah netter. Netter adalah istilah populer zaman sekarang yang digunakan untuk menyebut orang yang sering browsing internet. Dan yang biasanya juga ada istilah yang biasanya orang kenal sebagai netizen. Dan mereka itu mempunyai perbedaan-perbedaan, yaitu perbedaannya lah netizen itu aktif di media sosial, sedangkan netter adalah istilah umum untuk pengguna-pengguna internet. Demikian penjelasan brainware dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang dipahami, dan semoga video ini dapat membantu kawan-kawan sekalian. selesailah presentasi video ini dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa semua.